Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi pada awal tahun Hijriah 1444, tepatnya di bulan Muharram. Ini dalam suasana 10 Muharram, atau kalau di Jawa disebut 10 Suro. Kalau di Sulawesi, kalau awal Muharram itu kita ada budaya mengasah semua perkakas yang tajam dalam rumah, seperti misalnya parang, tombak, badik, segala macam. Itu di Sulawesi adatnya seperti itu. Di sini ada, kebetulan di rumah ada beberapa koleksi. Ini koleksi saya. Ini. Ya, kurang lebih 90 cm. Ini setiap tahun harus diasah. Nah, ini tadi sudah ada melalui proses pengasahan, tinggal dihaluskan. Jadi proses pengasahan itu ada beberapa alat yang kita butuhkan. Yang pertama tentu adalah batu. Batu asa yang saya pakai, karena ini tidak pernah juga dipakai, jadi kita pakai, saya cuma pakai ini. Ini batu gunung grade 6000. Jadi dia khusus menjaga konsistensi ketajaman parang. Nah, ini saya taruh di ruang tengah sebagai perhiasan ya. Kalau ini dalam kamar. Ini kurang lebih 70 cm. Ini juga sudah melalui proses pengasahan, tinggal dihaluskan. Kalau ada kerja-kerja bakti, nah ini bagus ini. Sedang ya. Kalau misalnya kita mau ke ladang, mau ke hutan, nah ini cocok dibawa-bawa ini. Terus untuk dipakai sehari-hari. Ini sudah melalui proses pengasahan tadi. Ini yang terakhir. Ini multiguna juga kalau di rumah. Nah, kalau di sini kebetulan saya tidak menyimpan badik, jadi ini kadang-kadang saya taruh di badang. Orang menganggap itu adalah badik. Padahal bukan ya guys. Karena zamannya sekarang ini bukan lagi zamannya untuk bawa-bawa badik ke sana kemari. Nah, cuma memang ya pernah juga saya bawa ini, taruh di pinggang. Kalau misalnya ada hari raya kurban, nah, itu dipakai mengiris-iris daging. Nah itu taruh di pinggang bawa. Nah, seperti ini. Jadi kuncinya itu supaya benda-benda tajam di rumah itu tidak rusak atau tidak cepat berkarat, itu jangan dimasukkan ke sarung kalau basah, tidak boleh ya. Nah, itulah yang akan membuat dia rusak. Jadi setelah diasah, supaya dia tidak cepat rusak dan mengkilat, itu dipakaikan ini guys ya. Apa ini? Jens. Nah, ini jens. Tapi yang sudah rusak. Tapi kalau orang kaya ya bisa juga yang masih bagus. Jadi dilap pakai ini. Digosok aja. Ya. Digosok. Gosok begini, guys. Di samping mengeringkan juga membuat dia mengkilap, guys. Jadi ini sudah menjadi budaya setiap tahun dari 1 sampai 10 Muharram. Dalam 10 hari itu ya kapan saja waktunya, itu kita bersihkan peralatan-peralatan, khususnya parang, tombak. Kalau di Sulawesi banyak yang masih menyimpan benda-benda pusaka seperti tombak, badik, keris, dan lain-lain.
sudah budaya. Ya, kalau misalnya jadi dibawa ke agama-agama pakai mantra segala macam, itu wallahu alam. Kalau saya belum menemukan dalilnya. Kalau para sahabat ya itu mereka membuat dia punya pedang itu harus tajam sebelum masuk ke medan tempur. Itu sunnah, tapi biasanya kapan ya kita nggak tahu. Mungkin setiap saat dia mau turun perang. Memang banyak kejadian perang zaman Rasulullah itu terjadi di bulan Muharram, ada kejadian juga. Nah, caranya begitu supaya lebih kuat. Nah, gini aja, satu arah ya. Jadi supaya supaya menghindari insiden atau kecelakaan dalam mengasah, itu matanya harus membelakang. Jadi tariknya begini, ke sana keluar. Matanya gini tapi tariknya ke sana. Sama juga begini. Nah, kalau matanya begini bahaya, nanti kena kaki. Nah, gitu. Seperti itu ya, Pak. Ya begitu. Nah, ini lumayan. Kalau mengoleksi ini, menyimpan yang di rumah itu jadi sunnah jadinya. Seperti Rasulullah menyimpan pedang di rumah, para sahabat semua siaga. Jadi kalau niatnya mengikuti sunnah, dia jadi sunnah. Kalau niatnya, apa saja niatnya. Karena hadis itu mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu tergantung dari amal itu tergantung dari niatnya. Kalau niat mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya itu, makanya mendapatkan pahala sunnah. Seperti itu guys. Jadi digosok terus. Hitungannya itu 100 kali. 100 kali begini. Ya, 100 kali balik begini. Jadi 200 kali. Itu ditekan sedikit guys. Dia akan tetap kinclong. Gitu. Oke. Mungkin sampai di situ dulu. Ini yang paling sering dipakai. Jadi ingat, kalau finishing itu minimal pakai batu asahan grade 6000. Ada yang 9000, ada yang 8000, ada yang 7000 grade-nya. Cuman yang saya punya ini, karena tidak setiap saat juga dipakai, ini hanya 6000 aja. Jadi dia bisa dipakai mengasah dan bisa dipakai finishing. Oke guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.